Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak semua, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di Instagram Live Sapa Jawara, Sadar Pajak Jawa Barat 2. Dan pada Rabu pagi hari ini, tanggal 6 Mei 2026, kembali bersama kami, saya Cemi, penyuluh pajak di Kanwil Jawa Barat 2, dan rekan saya, Mas Arvin. Ya. Selamat pagi kawan pajak, selamat pagi Mbak Cemi. Apa kabarnya nih kawan pajak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat semua ya Mas Arvin ya. Benar. Jadi bisa mengikuti live IG pada pagi hari ini sampai selesai nanti. Benar, amin Mbak Cemi. Nah kawan pajak semua, tema Instagram live kita pada pagi hari ini yaitu hak dan kewajiban perpajakan bagi pengusaha kena pajak atau PKP baru. Nah, kan pajak semua mungkin pagi hari ini banyak yang bertanya-tanya ya tentang PKP ini seperti apa. Nah, kawan pajak dengan dikukuhkannya wajib pajak kawan pajak menjadi PKP ini tentunya nanti menjadi gerbang untuk melaksanakan kewajiban perpajakan PPN ya atau pajak pertambahan nilai. Dan mungkin kawan pajak juga yang belum mengetahui PKP itu apa. Nah, PKP ini pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau yang biasa kita sebut dengan JKP dan juga BKP, jasa kena pajak, barang kena pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang PPN. Nah, ini kawan pajak untuk PKP ini bisa perorangan, badan usaha, baik PT ataupun CV. Jadi nggak hanya badan usaha aja ya Mas Arvin ya, bisa perorangan atau orang pribadi ini bisa juga dikukuhkan menjadi PKP. Nah, nanti untuk PKP ini ada batasan omsetnya. Nah, untuk kawan pajak yang omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahunnya, itu wajib untuk dikukuhkan menjadi PKP. Namun untuk kawan pajak yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahunnya, ini bisa memilih antara dikukuhkan menjadi PKP ataupun tidak menjadi PKP. Nah, Mas Arvin, mungkin kawan pajak banyak yang bertanya-tanya nih, kalau menjadi PKP nanti seperti apa ke depannya? Baik Mbak Cemi dan kawan pajak semua, terima kasih. Jadi setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, nanti wajib pajak itu ada hak dan kewajiban. Dia akan timbul hak dan kewajiban. Nah, kalau bisa nih kawan pajak, nanti kan pada saat proses pengukuhan PKP-nya akan dijelaskan tuh oleh petugas. Dan apabila kawan pajak ada yang ingin ditanyakan, itu kawan pajak bisa ditanyakan ke petugasnya secara langsung. Nah, saya ringkaskan nih kawan pajak nih. Ada kewajiban-kewajiban ini agar tidak terlewat untuk dilakukan. Karena kalau terlewat, nanti bisa timbul sanksi bagi kawan pajak yang berstatus pengusaha kena pajak. Ada 4 kewajiban kawan pajak yang perlu kawan pajak lakukan ketika kawan pajak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang pertama, PKP wajib memungut PPN dan atau PPNBM dari pembeli atau penerima barang kena pajak atau jasa kena pajak, baik pembelinya itu orang pribadi maupun perusahaan. Pemungutan PPN atau pembuatan faktur dilakukan oleh PKP untuk setiap ada penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean, penyerahan jasa kena pajak dalam daerah pabean, impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ataupun ekspor barang kena pajak berwujud, ataupun ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ataupun ekspor jasa kena pajak, itu seluruhnya harus dipungut PPN oleh pengusaha kena pajak. Kemudian yang kedua, yaitu menerbitkan faktur pajak. Jadi kawan pajak harus menerbitkan faktur pajak nih untuk setiap transaksi. Yang dimaksud faktur pajak sendiri adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, yaitu penjual ya. Sebagai penjual, kita harus membuat faktur pajak. Yang harus menjadi perhatian adalah kapan saat pembuatan faktur pajak. Karena
Keterlambatan atau kelalaian dalam pembuatan faktur pajak bisa menimbulkan sanksi administrasi, juga dapat merugikan lawan transaksi. Nah, ini yang kita patut hindari nih, yaitu merugikan lawan transaksi karena faktur pajak yang kita buat sebagai penjual akan menjadi pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh lawan transaksi. Kalau kita lalai atau tidak membuat faktur pajak, tentunya akan merugikan lawan transaksi kita. Nah, kapan sih saat pembuatan faktur pajak itu? Faktur pajak itu wajib dibuat oleh pengusaha kena pajak, Mbak Cemi, pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat penerimaan pembayaran. Jadi, saat pembayaran dilakukan sebelum penyerahan BKP atau JKP. Ada tuh transaksi-transaksi yang modelnya bayar dulu lunas baru kirim. Nah, itu pada saat pembayaran dilakukan lebih dulu daripada penyerahan, maka faktur pajak harus dibuat pada saat pembayaran. Nah, yang ketiga, ada pada saat penerimaan pembayaran termin. Ada kalanya suatu pekerjaan itu dilakukan lebih dari satu waktu. Jadi misalnya dalam 1 tahun. Dan pembayarannya itu dibagi menjadi misalnya 4 termin. Nah, pada saat setiap termin, pembayaran termin itu, maka pengusaha kena pajak harus membuat faktur pajak. Nah, kawan pajak juga perlu membuat faktur pajak pada saat ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud atau JKP. Tapi faktur pajaknya berbeda, yaitu menggunakan PEB gitu ya, pemberitahuan ekspor barang gitu. Nah, terus pada saat lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, PKP wajib menyetorkan PPN dan PPNBM yang sudah diambil dari pembeli tadi ya gitu ya. PPN merupakan beban yang ditanggung oleh konsumen akhir, maka dari itu terdapat mekanisme PKPM. Jadi pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Apa sih definisi pajak keluaran? Pajak keluaran sendiri adalah pajak yang dikenakan pada saat penyerahan BKP atau JKP oleh pengusaha kena pajak, yang merupakan pajak terutang yang harus dipungut pada saat melakukan transaksi. Sedangkan pajak masukan adalah pajak yang dibayarkan oleh pengusaha kena pajak pada saat melakukan pembelian barang atau jasa. Nah, jadi kalau kita sebagai pembeli namanya pajak masukan, tapi kalau sebagai penjual itu namanya pajak keluaran. Nah, kita sebagai pengusaha kena pajak menyetorkan PPN apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dikreditkan dalam suatu masa pajak. Jadi kalau misalnya nih, masa pajak April, itu pajak keluaran kita 100 juta, sedangkan pajak masukan kita 80 juta. Nah, berarti selisih 20 juta itulah yang harus kita bayarkan sebelum dilakukan pelaporan SPT masa PPN. Nah, kewajiban yang terakhir, yang keempat, yaitu melaporkan penghitungan pajak atau PPN dalam SPT masa PPN. Ketentuan SPT masa PPN sendiri diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2025 tentang ketentuan pelaporan PPh, PPN, PPNBM, bea materai dalam rangka pelaksanaan sistem administrasi perpajakan. Jadi Mbak Cemi dan kawan pajak, sejak tahun pajak 2025 nih, PPN dilaporkan melalui aplikasi atau situs Kortex DJP. Alamatnya hanya di https://kortexdjp.pajak.go.id seperti itu. Untuk batas waktu pelaporan SPT PPN paling lama adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Kecuali apabila jatuh pada hari libur, yaitu Sabtu, Minggu, libur nasional, libur pemilu, cuti bersama nasional, maka dapat dilakukan hari berikutnya. Dan keterlambatan atau tidak lapor SPT PPN akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi itu adalah 4 kewajiban utama bagi PKP. Nah, mungkin Mbak Cemi ada yang mau ditambahkan, Mbak Cemi? Oke, tadi kan sudah dijelaskan untuk kewajiban pemungutan, lalu pembuatan faktur, penyetoran, dan juga untuk pelaporannya ya Mas Arvin ya. Oh iya, benar Nah, sekali. untuk pelaporannya ini ada yang harus digarisbawahi nih oleh kawan pajak semua, karena di era Kotek ini kita untuk pelaporan SPT sudah menggunakan konsep delta dan replace. Apa tuh Mbak Cemi delta? Nah, ini konsep delta itu bahwa pembetulan SPT tidak akan menggantikan SPT yang dibetulkan. Jadi nilainya nanti untuk nilai pembetulan merupakan selisih dari
SPT nilai pembetulan dan SPT yang dibetulkan. Nah, kalau untuk konsep replace ini bahwa pembetulan SPT ini menggantikan SPT yang dibetulkan. Nah, jadi bisa gambarannya ya kalau SPT delta itu antara SPT normal dan SPT pembetulannya sama-sama jalan nih Mas Arvin. Sedangkan untuk replace ini berarti nanti SPT yang terakhir yang pembetulannya yang jalan. Nah, bisa dicontohkan juga tadi misalkan nih PKP, kawan pajak sebagai PKP melaporkan SPT PPN lebih bayar 100 juta mungkin ya. Nah, ternyata ada kesalahan nih kawan pajak sehingga melakukan pembetulan dan hanya lebih bayar sebesar 50 juta. Nah, untuk pembetulannya ini nanti karena kita menggunakan skema delta, maka kawan pajak akan muncul kurang bayar sebesar 50 juta tadi karena antara SPT normal dan SPT pembetulannya nih sama-sama jalan. Wajib pajak mengklaim di normalnya 100 juta dan seharusnya hanya 50 juta ya, makanya muncul kurang bayarnya. Jadi harus hati-hati sekali ya ketika mengisi SPT itu ya Mbak Cemi ya. Jangan sampai ya nanti karena kesalahan pengisian SPT malah menimbulkan kurang bayar di pembetulannya. Nah, lalu mungkin setelah tadi kewajiban ya bisa dijelaskan Mas Arvin untuk hak-haknya PKP atau pengusaha kena pajak ini apa ya? Baik, kawan pajak, jadi selain kewajiban, pengusaha kena pajak juga memiliki hak, yaitu antara lain yang pertama, mengkreditkan pajak masukan dan kompensasi lebih bayar. Jadi kawan pajak, pengkreditan pajak masukan dapat dilakukan paling lambat 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur dibuat oleh pengusaha kena pajak sejak dikukuhkan sebagai PKP. Misalnya, faktur pajak dibuat di Januari 2026, maka paling lambat adalah 3 masa setelah berakhirnya masa pajak, Februari, Maret, April. Maka dapat dikukuhkan paling lambat, dapat dikreditkan paling lambat SPT masa PPN April 2026. Nah, PPN yang tercantum dalam faktur pajak harus memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 5 dan ayat 9 Undang-Undang PPN, yaitu memuat keterangan minimal dan memenuhi syarat formal dan material. Merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak dalam suatu masa pajak sejak pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Nah, jadi itu ya kuncinya ya Mbak Cemi dan Pak Pajak. Sejak dikukuhkan sebagai PKP. Nah, kemudian juga ada nih PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Contohnya apa? PIB, pemberitahuan impor barang. Nah, itu juga dapat dikreditkan sejak pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Nah, tapi nih kawan pajak, utamanya nih PKP yang baru dikukuhkan nih. Ada juga nih pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang terutang PPN. Contohnya apa Mbak Cemi? Misalnya nih, ada pengusaha kulkas, kemudian dia beli traktor. Nah, itu kan tidak nyambung sama sekali. Maka pajak masukannya tidak boleh dikreditkan. Kemudian yang kedua, ada perolehan BKP atau JKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak, yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan pencantuman keterangan isi faktur pajak sebagaimana dimaksud di pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN. Nah, juga diatur lebih lanjut di Peraturan Dirjen Pajak ya Mbak Cemi, nomor 3 tahun 2022, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Per 11 PJ 2022. Nah, dalam ketentuan tersebut itu sudah dijelaskan apa saja yang minimal harus ada dalam faktur pajak. Nah, berarti ini jangan sampai terlewat ya apa-apa saja syaratnya di faktur pajak tadi ya Mas Arvin ya. Benar sekali Mbak Cemi. Dan yang ketiga juga ada perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan syarat formal dan syarat material. Nah, kemudian yang keempat, perolehan BKP atau JKP oleh pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak menggunakan PPN besaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A Undang-Undang PPN. Jadi ada Mbak Ceni beberapa pengusaha kena pajak itu yang mempunyai PPN besaran tertentu nih. Contohnya kayak
penjualan mobil bekas. Nah, itu PPN-nya tarifnya berbeda dengan tarif yang umum. Nah, kalau yang seperti itu, maka pajak masukannya tidak bisa Tidak dapat dikreditkan. dikreditkan. Betul. Perolehan BKP JKP oleh pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang berhubungan langsung dengan penyerahan kegiatan yang tidak terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4A Undang-Undang PPN dan yang dibebaskan PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 3 Undang-Undang PPN. Jadi ini misalnya Mendapat fasilitas ya ini betul tadi mendapat berarti. fasilitas. Jadi misalnya ada yang dia seluruh kegiatan usahanya itu mendapatkan fasilitas. Kemudian dia membeli sebuah barang yang mana barang itu digunakan untuk kegiatan usaha tadi yang seluruhnya mendapatkan fasilitas atau dibebaskan tadi itu ya. Nah, maka atas barang tersebut pajak masukannya juga tidak bisa dikreditkan seperti itu. Nah, selain pengkreditan pajak masukan, atas SPT lebih bayar dalam suatu masa pajak itu dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Bagaimana maksudnya? Jadi kalau misalnya dalam suatu masa pajak nih Mbak Cemi dan kawan pajak masukannya lebih besar daripada pajak keluaran, maka SPT tersebut nanti akan berstatus lebih bayar. Nah, atas lebih bayar tersebut bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sebagai tabungan lah istilahnya gitu ya. Bisa mengurangi kurang bayarnya ya nanti. Untuk masa pajak berikutnya. Untuk mekanisme di Kortex, kompensasi akan masuk ke masa pajak selanjutnya yang SPT normalnya belum dilaporkan. Nah, maksudnya gimana nih? Maksudnya begini Mbak Cemi dan kawan pajak. Misalnya kawan pajak lapor SPT masa Januari. Ternyata SPT masa Januari tadi sudah dilaporkan kan? Misalnya tidak sampai akhir bulan. Ternyata pada akhir Januari itu kawan pajak ada pajak masukan di situ. Maka kawan pajak kemudian melakukan pembetulan pajak masukan SPT masa Januari sehingga SPT Januarinya lebih bayar gitu kan. Tetapi pembetulannya disampaikan setelah kawan pajak lapor SPT Februari, misalnya di bulan Maret nih pembetulannya. Nah, lebih bayar di SPT Januari tadi itu masuknya nggak ke SPT Februari tetapi ke SPT masa Maret seperti itu. Karena tadi Maret yang belum dilaporkan ya, jadi otomatis masuk ke yang SPT normal yang belum terlapor. SPT normal selanjutnya. Nah, kawan pajak bisa mengecek nih masuk kemana sih kompensasi saya. Itu di Kortex menunya ada di dashboard kompensasi. Nah, boleh Mbak Cemi boleh ditambahkan untuk hak PKP lainnya. Oke, setelah tadi yang pertama itu adalah mengkreditkan pajak masukan ya dan mengkompensasikan. Nah, yang kedua ini adalah meminta kelebihan pembayaran pajak melalui restitusi atau pengembalian pendahuluan di setiap masa pajak atau di akhir tahun. Nah, ini bedanya apa antara restitusi dan juga pengembalian pendahuluan? Nah, apabila restitusi biasa, kawan pajak ini melalui proses pemeriksaan dengan jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Sedangkan untuk pengembalian pendahuluan ini prosesnya lebih cepat Mas Arvin. Jadi dia hanya 1 sampai 3 bulan saja. Dan nantinya melalui penelitian. Jadi seperti fast track ya bagi kawan pajak ya. Dan di sini juga kemarin terbit PMK terbaru nih tentang pengembalian pendahuluan. Dia ada di PMK 28 tahun 2026. Nah, mungkin ini besok bisa kita bikin lagi seri IG Live selanjutnya ya Mas ya. Iya. Lalu untuk yang hak ketiga jadi adalah menerbitkan faktur pajak dalam bentuk dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak dan juga faktur pajak gabungan dan juga faktur pajak eceran. Nah, ini seperti apa untuk ketiga faktur ini? Nah, yang pertama dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, ini dokumen lain yang bukan dalam bentuk faktur pajak yang biasa dibuat oleh PKP nih Mas Arvin, namun dia juga dapat dikreditkan di SPT PPN. Nah, contohnya ini misalkan tagihan listrik ya dari perusahaan listrik ataupun juga tagihan jasa telekomunikasi nih dari perusahaan telekomunikasi. Nah, lalu yang selanjutnya untuk faktur pajak gabungan. Nah, ini apabila PKP menyerahkan BKP atau JKP di masa yang sama, untuk barang BKP dan JKP-nya juga sama, kode transaksinya juga sama. Nah, PKP ini dapat membuat
faktur pajak gabungan di akhir bulan penyerahannya. Jadi nanti di terakhir ya. Namun untuk transaksi yang mendapat fasilitas lagi seperti PPN yang tidak dipungut itu tidak bisa dibuatkan faktur pajak gabungan. Jadi harus normal sendiri-sendiri ya. Nah, yang terakhir ini untuk faktur pajak eceran. Nah, ini faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan kepada penerima dengan karakteristik konsumen akhir. Jadi atas pembelinya, penggunanya ini merupakan konsumen akhir yang langsung mengkonsumsi barangnya. Jadi contohnya bisa yang paling sering itu adalah toko swalayan ataupun toko retail ya. Jadi faktur pajaknya berupa stuk belanja ataupun nota pembeliannya. Nah, demikian tadi ada 4 hak dari PKP ya Mas Arvin ya. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi nih untuk hak ataupun kewajiban dari PKP baru ini. Baik Mbak Cemi, mungkin satu aja nih saya tambahin untuk kawan pajak yang mana merupakan pengusaha kena pajak yang baru nih. Nah, unggah faktur pajak. Jadi faktur pajak itu ada waktunya untuk diunggah Mbak Cemi. Jadi setelah dibuat, dia harus diupload tuh, diunggah ya. Nah, pengunggahan e-faktur ini dilakukan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah pembuatan e-faktur. Itu untuk mendapatkan persetujuan dari DJP. Jika terlambat, maka bukan merupakan e-faktur. Contohnya seperti apa? Contohnya nih Mbak Cemi, jadi kalau misalnya kawan pajak membuat faktur di bulan April nih, bulan kemarin, bulan April ya. Nah, itu tuh bisa tidak di-upload dulu tuh. Bisa di-draft dulu, misalnya kawan pajak masih perlu kepastian gitu. Jadi, ini benar segini atau enggak? Terus kawan pajak konfirmasi ke pembelinya. Nah, atas hal tersebut, itu bisa diunggah paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Gitu. Jadi, tidak perlu langsung di-upload, tapi bisa di-upload sampai tanggal 20 bulan berikutnya. Tapi jangan sampai kelewat, gitu ya, benar ya Mbak Cemi. Serta batas waktu untuk lapor SPT itu paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Tetapi jangan di akhir-akhir kan ya gitu ya, takutnya numpuk ya. Dan gitu servernya padat nih kawan pajak kalau mepet-mepet ya. Lebih awal lebih nyaman Mbak Cemi begitu. Oke, jadi tadi kalau untuk batas waktu upload tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi misalkan kalau 20 April berarti batas uploadnya nanti di 20 Mei ya Mas Arvin ya. Betul sekali Mbak Cemi. Lalu untuk pelaporan di akhir bulan berikutnya juga. Jadi kalau untuk masa April di akhir masa Mei. Betul sekali Mbak Cemi. Nah, kita cek dulu nih di Instagram, sepertinya kawan pajak sudah pada jelas semua ya, tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan semua menyimak dan bisa menerima materi yang cukup menarik ya, ini tentang hak dan kewajiban PKP. Dan karena keterbatasan waktu juga, mungkin untuk Instagram Live kita pada hari ini kita cukupkan. Semoga materi yang telah kita sampaikan tadi menambah pengetahuan bagi kawan pajak semua, khususnya tentang hak dan kewajiban untuk PKP. Terima kasih kawan pajak yang sudah mengikuti IG Live pada pagi hari ini. Mohon maaf juga apabila dalam penyampaian kita masih banyak kekurangan. Dan Instagram Live kali ini saya coba tutup dengan pantun ya. Saya coba baca pantun. Minum es buah pakai selasi, makanya cireng bumbu rujak. Artinya cukup sekian dan terima kasih. Semoga IG Live ini bermanfaat untuk kawan pajak semua. Baik kawan pajak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan pajak.